Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Pemi, NIM 28921501125, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Malam, kelas C, dosen pengampu Bapak Haji Warman Marstel. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester PPKN yang berjudul Nilai Filosofi Sila Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai filosofi sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara umum, nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa diinterpretasikan sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Manusia Indonesia wajib beragama dan manusia yang religius. Ada kekuatan tarik-menarik antara keinginan untuk melepas dari agama dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan keinginan untuk memadukan agama dalam bidang-bidang kehidupan. Ini berkaitan dengan moralitas, perilaku sehari-hari, dan perkara pengatur bangsa dan negara ini. Pengertian paham ketuhanan pada sila pertama. Secara implisit, untuk sampai pada pengertian Tuhan, manusia bisa berpangkal pada pengetahuannya tentang alam dan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki sifat-sifat terbatas atau fana, relatif, tergantung, diciptakan atau terjadi, tidak niscaya atau tidak sempurna, tidak mutlak. Dibandingkan sifat Tuhan yang diadikorodati, maka sila pertama muncul sebagai kodrat manusia, yaitu usaha manusia untuk lebih mengenal dan dekat pada Sang Maha Sempurna. Secara eksplisit, keberadaan Tuhan juga timbul karena pengaruh-pengaruh agama besar di dunia. Agama-agama ini menyebabkan pemahaman dan penghayatan bahwa selain fenomena alam, ada kekuatan adikuasa yang menguasai alam semesta, yaitu Tuhan yang diyakini keesaannya, di mana tidak ada kekuasaan lain yang dapat membandinginya. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa mengandung muatan konsensus yang tinggi. Konsensus ini mengakui keragaman bangsa dari barat sampai ke timur. Penggunaannya ini juga berkonsekuensi serius untuk hidup bersama sebagai bangsa yang majemuk atau suku, budaya, agama, strata ekonomi. Maka perumusan satu Tuhan ini sebenarnya menegaskan satu arah bersama yang hendak dituju oleh berbagai unsur yang beragam. Arti religio mengikat, ikatan atau pengikatan, bahasa Latin. Religia adalah ikatan antara manusia dengan Tuhan. Ikatan religius bukan penghalang kebebasan, tapi sumber justru kebahagiaan manusia. Karena tidak ada siapapun, termasuk negara, yang bisa memaksakan keyakinan individual terhadap ikatannya dengan Tuhan, karena negara sekalipun tidak berhak memerintah cara-cara beribadat, bersembahyang, dan sebagainya. Dengan kata lain, negara tidak berhak mencampuri kehidupan batinnya seseorang yang merupakan kemerdekaan pribadinya. Seandainya seseorang secara sadar meyakini kehidupan batinnya yang dipilihnya, maka penghayatan tersebut tidak hanya berlandaskan tradisi, melainkan pada pencarian pada makna dan hakikat hidupnya yang unik sebagai ciptaan Tuhan. Religi pertama-tama berupa keputusan pribadi, kemudian diikuti dengan keputusan komunal dalam wadah agama. Hubungan antara negara dan religi. Soekarno menemukan bahwa fakta pada dasarnya orang Indonesia adalah bertuhan. Fakta inilah yang menuntut menjadi jiwa bangsa Indonesia. Maka dengan perumusan sila pertama, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bertuhan, karena warganya demikian, dan terbuka bagi semua kalangan yang dibentuk oleh berbagai pluralitas yang ada. Dengan demikian, secara implisit ia menyatakan fungsi negara bagi religi adalah wadah bagi hidupnya agama-agama dan kepercayaan setiap individu atau kelompok di negara ini. Profesor Dri Jakara mencoba menginterpretasikan pemikiran Soekarno dalam ceramahnya berjudul Pancasila dan Religi. Dalam hubungan agama dan negara, ia
mengemukakan 1. Dalam kaitannya dengan pandangan hidup, ia tidak terlihat adanya perlawanan. Pancasila mendorong ke arah religi, sebab jika dikeras maka intinya adalah cinta kasih. Sehingga Pancasila, khususnya sila pertama, menggiring manusia untuk mencintai Tuhannya. 2. Dalam kaitannya dengan gotong royong, demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama, sila pertama diletakkan sebagai prinsip fundamental. 3. Kekerasan tidak bisa dipaksakan, apalagi negara campur tangan intervensi hegemonistik terhadap religi. 4. Berdasarkan Pancasila ini, negara beragama, artinya walaupun setiap orangnya beragama dan berjamaah, ini tidak langsung berarti negara dijalankan berdasarkan satu norma negara profan. Artinya, negara mengakui ekstensi dan esensi agama dalam tiap warganya. 5. Lebih jauh, ia berusaha memakai argumen jalan tengah. Nasionalisme sekuler berargumentasi bahwa peran agama perlu dibatasi karena dalam modernitas sudah terjadi diferensi atau spesialisasi bidang kehidupan. Masalah hidup sudah sedemikian kompleks, karena itu agama bukan satu-satunya solusi tepat bagi penyelesaian masalah. Agama adalah bagian dari wahana solusi konflik dalam tataran personal dan komunal. Golongan ini membawa keyakinan bahwa negara akan makmur jika serius menerapkan ilmu pengetahuan. Karena itu, dia tidak terlalu mengedepankan isu agama, namun isu nasionalisme. Sultan Takdir Alisyah Bana merupakan salah satu tokoh yang menegaskan ini. 3. Model relasi atau hubungan antara negara dengan religi. 1. Model pendekatan politik legal. 2. Model pendekatan kultural. 3. Model independensi pemisahan agama terhadap negara. Implikasi sila ketuhanan dalam kehidupan. Allah adalah figur yang diyakini menciptakan alam semesta dan isinya. Mempersoalkan penciptaan berarti mempersoalkan titik awal kehidupan. Adalah fakta. Kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, berharga diwakili, membangun, merawat, memelihara. Kebalikan istilah itu dalam sejarah manusia berusaha dihindari, menghancurkan, memusnahkan adalah fakta yang dicegah sepanjang umur manusia. Maka sikap menjaga kehidupan yang lahir dari pemahaman kultur kehidupan. 1. Segala benda dan makhluk berada dalam kedudukannya yang sama, sama-sama diciptakan Tuhan. Melecehkan salah satu bentuk tingkat kehidupan sama saja dengan tidak menghormati Allah. Sikap pelecehan yaitu segala sikap yang bernuansa subordinatif, diskriminatif, otoritaristik terhadap makhluk dapat dikategorikan sikap ini. 2. Upaya pelestarian alam menjadi penting, tidak hanya bertujuan memperbarui sumber alam saja. Upaya bersifat konservasi alam dan pengembangan kemanapun bumi sebagai tempat hidup yang kaya. 3. Penelitian dan upaya menerangi penyakit juga penting, itu bagi upaya merawat kehidupan. Upaya ini bisa dikembangkan dengan bantuan sains dan teknologi. Persoalannya bagaimana mengarahkan perkembangan sains dan teknologi sebagai sarana konstruktif. 4. Penolakannya, upaya penghancurannya, misalnya perang, mengedepankan sikap anti kekerasan. Toleransi dan dialog. Toleran, menanggung atau mengizinkan. Toleransi yaitu berarti memberikan kesempatan kepada atau membiarkan pihak lain untuk menyelenggarakan kegiatan. Mengakui adanya perbedaan, sikap tidak saling mengganggu, membiarkan penganut agama lain menjalankan ibadah dan misinya sejauh tidak mengganggu ibadah dan misinya agama saya. Toleransi memberi rasa aman, damai, dan menjamin situasi harmonis. Namun toleransi hanya membuat orang mengakui, namun belum tentu menerima. Toleransi hanya mengiyakan perbedaan agama di negara ini, tetapi tidak mengakomodasi perbedaan ini menjadi peluang untuk bertemu, membahas kesejahteraan dan kepentingan bersama. Dialog, komunikasi dua arah. Dalam konteks agama-agama biasa disebut interaksi dialogis, berupa aktivitas verbal
diskursif maupun nonverbal diskursif. Dalam konteks pluralitas di Indonesia, orang tidak bisa bersembunyi dan berkomunikasi dengan golongannya saja. Di dunia kerja, di dunia pendidikan, di dunia pergaulan sosial lain, orang dipaksa bertemu orang dengan latar belakang yang kompleks. Di sini, pluralitas dapat menjadikan sarana konflik dan sumber krisis. Sekaligus penemuan ini bisa menjadi sarana penyelesaiannya konflik. Maka tidak cukup jika dikatakan yang penting hidup damai berdampingan, peaceful coexistence, tanpa usaha untuk saling memahami dan mengerti. Diperlukan sikap keterbukaan menerima perbedaan, mengusahakan pertemuan unsur majemuk tersebut, dan mengarahkan pluralitas agama bukan untuk mencari siapa yang unggul atau doktrin superseonisme, tetapi pada pencari inspirasi untuk memecahkan masalah kemanusiaan. Perhatian agama bukan hanya mencari kebenaran dalam agamanya sendiri melalui dialog intrareligius, tetapi tertuju pada masalah kemanusiaan atau dalam dialog interreligius melalui pengumuman secara langsung dengan peristiwa tidak keadilan, penindasan, pengucilan yang akan menyadarkan bahwa religi benar-benar memiliki daya pembebas atau emansipatoris. Perlu diwaspadai, agama jangan sampai menjadi alat politik, tetapi peran untuk memberikan jalan keluar kreatif mengikat harkat dan martabat kita sesuai gambaran citra Allah. Interaksi dialogis mengandaikan sikap terbuka terhadap tradisi agama sendiri dan agama lain yang memungkinkan terjadinya otoritik, dialog atau intersubjektivitas antar tradisi religius akan mengantarkan kita pada pemahaman mendalam pada masalah manusia yang akhirnya mempertajam pengenalan kita pada Tuhan. Agama hendaknya menjadi titik konvergen atau pertemuan dari berbagai ajaran moral, kepentingan, keyakinan, serta niat untuk membangun. Ada beberapa syarat dialog antar umat beragama. 1. Dialog beragama mesti berdasarkan pengalaman religius atau pengalaman beriman yang kokoh. 2. Dialog menuntut keyakinan bahwa religi lain juga memberikan dasar kebenaran pula. 3. Dialog harus didasari keterbukaan pada kemungkinan perubahan yang tulus atau pemahaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.